Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika di channel Cakmat. Nah, kali ini kita akan melakukan pembahasan limit aljabar yang soalnya levelnya HOTS. Namun sebelumnya bisa klik subscribe terlebih dahulu atau aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi pembahasan-pembahasan yang terbaru. Yuk, kita simak penjelasannya. Oke, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan soal limit aljabar, yaitu soal limit aljabar yang levelnya HOTS. Oke ya, seperti apa? Nah, ini ada hasil dari limit X mendekati 4, X pangkat 3 dikurangi 64 per akar X dikurangi akar X akar 3 akar X dikurangi 2. Nah, ini cara menentukan limitnya. Untuk penyelesaian limit aljabarnya yang pertama kita bisa menggunakan substitusi, yang kedua kita bisa penguraian dari pemfaktoran, dan selanjutnya kita bisa menggunakan cara pengalian sekawan. Oke, dari soal di sini dari soal ini kalau kita langsung substitusikan ya, substitusi langsung ya, langsung X sama dengan 4 ini akan mengakibatkan atau menghasilkan ya, akan menghasilkan 0 per 0 ya, bentuk tak tentu. Nah, kita amati penyebutnya adalah bentuknya akar. Kalau bentuk akar kita perlu menyelesaikannya dengan perkalian atau metode pengalian sekawan ya, metode pengalian sekawan. Jadi limit X mendekati 4 ya, X pangkat 3 dikurangi 64 per akar X dikurangi dengan akar 3 akar X. Bentar, ada coretan. Oke ya, jadi 3 akar X dikurangi 2. Jadi seperti ini. Nah, kita perlu mengalihkan sekawan ya, berarti dikalikan dengan akar X ya, ditambah, kalau di sini penyebutnya kurang sebagai pengalih akar sekawannya, berarti ini ditambah akar ya, 3 akar X dikurangi 2 ya, per akar X ditambah akar 3 akar X dikurangi 2. Nah, kalau pengalihan sekawan ini kalau kita kalikan maka limitnya akan seperti ini. Limit X mendekati 4 ya. Limit X mendekati 4. Di sini X pangkat 3 dikurangi 64 ya, dikali dengan akar X ditambah akar ya, 3 akar X dikurangi 2 per, nah karena pengalihan sekawan ini hasilnya akhirnya X dikurangi 3 akar X ya, akar X ini dalam kurung dikurangi 2 ya. Selanjutnya kita uraikan lagi ya. Kalau kita uraikan yang X pangkat 3 dikurangi 64 ini ya, kita uraikan jadi ini. Ini tetap limit X mendekati 4. Di sini X dikurangi 4 ya, dikali dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 16. Nah, setelah itu dikali dengan akar X ditambah akar 3 akar X kurangi 2 ya, per. Nah,
Penguraian ini juga perlu diuraikan penyebutnya X dikurangi 3 akar X kurangi 2. Ini kalau diuraikan jadinya akar X dikurangi 2 dikali dengan akar X dikurangi 1. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang bisa diuraikan lagi. Nah, yang diuraikan lagi adalah diuraikan lagi berarti X kurangi 4 ini bisa diuraikan. Jadinya gini. Limit X mendekati 4 ya. X kurangi 4 jadinya gini. Kalau diuraikan ya, akar X kurangi 2 ya dikali dengan akar X ditambah 2. Oke. Nah, setelah diuraikan ini untuk X kuadrat ditambah 4X ya ditambah 16 ini tetap. Terus yang akar X tambah akar 3 akar X dikurangi 2 juga tetap. Ya, baru dibagi dengan penyebutnya yaitu akar X dikurangi 2 kali akar X dikurangi 1. Nah, ini kalau kita amati ada yang bisa dicoret atau cancelasi ya. Ini bisa. Oke ya. Akar X dikurangi 2 ini bisa kita coret. Nah, setelah kita coret ya, setelah ada cancelasi kita lanjut dengan mensubstitusikan. Ya, kita coba mensubstitusikan. Kalau kita substitusikan akhirnya hasilnya ya seperti ini, sama dengan akar 4 ditambah 2 dikali dengan 4 pangkat 2 ditambah 4 kali 4 ya ditambah 16 dikali akar 4 ditambah akar 3 akar 4 dikurangi 2 per akar 4 dikurangi 1. Nah, hasilnya akhirnya di sini akar 4 itu 2 berarti 2 ditambah 2 ya dikali dengan 16 tambah 16 ditambah 16. Oke. Dikali dengan 2 ditambah. Sorry, ini akar 4 ya. Tetap dituliskan langsung aja ya. Di sini akar akar 3 kali 2 dikurangi 2 per oke. Akar 4 ini 2 kurangi 1. Hasilnya sama dengan berapa? Oke, sama dengan akhirnya perkalian 4 dikali ya 48 dikali 48 dikali dengan 2. 4 sorry dikali dengan 4. Oke ya. Oke, hasilnya adalah 768 ya. Kalau kita substitusikan langsung hasilnya tak tentu berarti kita menggunakan cara pemfaktoran atau pengalian akar sekawan. Ya, setelah itu kalau sudah kita lakukan hal tersebut baru kita menggunakan substitusi. Oke ya, ini soal yang pertama. Nah, untuk soal berikutnya yaitu terkait dengan jika limit X mendekati 0, fx per X kuadrat sama dengan 1, maka nilai dari limit X mendekati 0 fx sama dengan, nah kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan yang ini. Kalau kita perhatikan limit X mendekati 0 fx per X kuadrat sama dengan 1, itu karena memiliki nilai limit berhingga, maka
kita menggunakan substitusi langsung ya. Substitusi langsung X sama dengan 0. Nah, ini harusnya dia akan menghasilkan bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu yaitu 0/0. Dan ini mengimplikasikan bahwa limit X mendekati 0 Fx ya per limit X mendekati 0 X kuadrat sama dengan 1. Sehingga limit X mendekati 0 Fx ini sama dengan 0 ya. Inilah hasilnya. Oke. Nah, ini 2 soal yang sudah kita bahas. Ada 1 soal lagi terkait dengan nilai limit X mendekati 3. X kuadrat kurangi 9 per X kurangi 3. Nah, ini kalau kita substitusikan langsung ya. Substitusi langsung. X sama dengan 3, maka menghasilkan bentuk tak tentu ya. Tentu 0/0. Maka yang kita lakukan adalah kita menguraikan dulu limit X mendekati 3 ya untuk X kuadrat kurangi 9 ini bisa kita uraikan jadi X kurangi 3 ya kali dengan X ditambah 3 per X kurangi 3. Maka di sini kita bisa melanjutkan dengan cara mencancellasi. Setelah kita dapat limit X mendekati 3 untuk X plus 3, baru kita bisa mensubstitusikan X-nya, yaitu 3 ya. 3 ditambah 3 ya sama dengan 6. Inilah hasil limit X mendekati 3, X pangkat 2 atau X kuadrat kurangi 9 per X kurangi 3. Oke, ini pembahasan 3 soal limit aljabar mulai dari level HOTS. Semoga bermanfaat dan bisa membantu belajar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.